Halo semuanya, kali ini gue mau ceritain film kuliner bertrailer. Awal film terlihat cowok cewek yang hendak pergi ke suatu tempat. Si Tyler ngelarang si Margot buat nyebat karena itu akan merusak indera perasa. Oh, oke. Lalu kapal yang mereka tunggu datang. Namun bukan mereka berdua saja yang hendak pergi, melainkan ada pembisnis, billionaire tua sama istrinya, lanjut kritikus sama penerbit, dan selebritis yang karirnya kini tenggelam. Tak lama mereka disajikan hidangan ringan bernama tiram, ditambah Lavier Lemon. Tyler stopin Margot lagi, ia pengen foto dulu tuh hidangan buat story sosial media. Ternyata mereka semua akan pergi ke sebuah tempat resto eksklusif di pulau terpencil bernama Hawthorne. Singkat cerita, mereka di sana dipandu sama pegawai Asia sebagai tur pengenalan. Dari mulai tempat resto itu mendapatkan jenis-jenis seafood, lalu sayur mayur dapat dari kebun khusus sendiri, lanjut ke ruangan daging di mana restoran tersebut mendapatkan protein. Yang terakhir pengenalan ruangan, pemandu Elsa terangin kegiatan mereka. Setiap pagi jam 6, semuanya sudah bersiap memasak, mengumpulkan bahan-bahan dan lain-lain. Kemudian pembisnis baju kuning tanya, apakah mereka nggak kelelahan setiap harinya? Lelah? Ya, namanya kerja. Yaudah, mari kita menuju poin utama. Dalam perjalanan, Tyler kepo pada satu tempat terpencil. Di sana ia bertanya ke pemandu, rumah siapa itu? Elsa bilang itu kediaman chef. Kita nggak boleh ke sana. Kok introvert. Singkat cerita, kini mereka semua sudah memasuki tempat yang mereka tunggu-tunggu. Terlihat para pegawai sedang mempersiapkan hidangan pembuka. Di sana, Elsa memohon untuk jangan pernah memoto apapun, termasuk hidangan, menu dan sebagainya, karena itu akan merusak estetika suasana. Lalu Tyler ngajak Margot buat lihat-lihat, tapi si Tyler banyak tanya dan soal tahu dengan menjelaskan kepada Margot. Ah, lu banyak bacot. Nanti gue layanin. Setelah mereka duduk, sang chef datang dan menatap Tyler setelah Elsa bicara sesuatu. Kemudian hidangan pembuka telah tiba bernama amuse bouche, hidangan sederhana sebagai pembukaan. Pendapat dan respon mereka berbeda-beda. Kritikus sama nilai kritik, Tyler sama kesempatan, tiga pembisnis sama rencana uang mereka, sang aktor dengan ceweknya yang begitulah. Tyler share pengalaman kuliner, di mana bagi Tyler, hidangan atau makanan wajib untuk dieksploitasi, kalau tidak nanti rugi. Pokoknya Tyler ini fanboy sifatnya. Lanjut, hidangan pertama kian sedang dibuat, lalu saya memperkenalkan diri. I'm Julian Slowick, and tonight it'll be our pleasure to feed you. Lalu Julian meminta satu hal, yaitu jangan pernah makan, namun harus bisa merasakan, resapi, nikmati karena menu-menunya terlalu berharga untuk dilewati. Hidangan kini mulai disajikan. Menu tersebut bernama The Island, hidangan jenis-jenis seafood yang ada di pulau ini. Julian berpidato tentang arti hidangan tersebut dengan indah, sampai-sampai Tyler menangis dibuatnya. Lu nangis? Ah, enggak. Too beautiful to eat. Respon kritikus mengenai hidangan ini seperti ia memakan lautan, pulau dan seisinya. Bagi sang aktor, hidangan ini seperti pengalaman ia pertama syuting. Berganti ke para pembisnis, bukannya berpendapat malah membandingkan dengan tempat makanan yang lain. Lanjut cerita, kini hari sudah mulai malam. Hal tersebut juga dibarengi sama hidangan kedua. Sebelumnya Julian ngasih sejarah roti kepada mereka. Kalau dulu roti adalah makanan rakyat miskin yang tak mampu memiliki pendamping. Cuma roti basi sama anggur. Oleh karena itu, mereka tidak akan kedapatan roti. Mereka bukan orang miskin, bukan? Ucap Julian mempersilahkan hidangan tersebut dihidangkan. Menu tersebut bernama, silahkan kalian baca sendiri. Sembari dihidangkan, raut para wajah mereka semua terheran-heran melihat semua ini. Ini kalau ada roti enak nih. Bentar-bentar, kok selai emulasinya hancur ya? Berbeda sama Margot, dirinya rasa kalau ini bentuk penghinaan. Namun sebaliknya, bagi Tyler ini adalah penyesuaian. Lu punya uang, lu punya kuasa. Soal seperti itu nggak ada di sini. Hal tersebut yang dirasakan para pembisnis, di mana mereka menginginkan beberapa roti saja. Sedikit memperkenalkan latar mereka yang bekerja di naungan seorang bisnismen sekaligus orang pemegang saham resto ini. Lu punya kuasa, maka gue punya segalanya. Berganti lagi ke Tyler dan Margot. Ini fanboy nanya sama Margot, kok nggak dimakan? Ah, enggak. Ya udah, buat gue aja. Kemudian Julian menghampiri mereka berdua, lebih tepatnya ke Margot, tentang makanan yang tadi makan. Bagi ia, menu ini seharusnya nggak untuk dimakan, melainkan suatu hal pengingat. Jadi ia bilang ke Julian, gue nggak tahu kapan harus dimakan. Julian lalu berbisik sama nenek-nenek di pojok. Bisikannya nggak tahu soal apa, tetapi kita akan sedikit tahu setelah hidangan ketiga telah dibuat. Di sana Julian berdisklaimer tentang menu ketiga ini. Dirinya menceritakan masa kecil di malam perayaan Take Day dan memperkenalkan ibunya yang mabok di pojokan. Waktu malam Take Day tersebut, sang ayah pulang dengan kondisi mabok, di mana itu sudah biasa, namun malam itu berbeda. Ibu Julian tak mau suaminya itu mabok terus setiap hari. Ia mencoba menegur tetapi si suami malah marah dan kemudian melilitkan kabel telepon rumah ke lehernya. Julian yang lihat ibunya menjerit histeris mencoba menghentikan sang ayah dengan cara menusuk ayahnya menggunakan gunting dapur. Menu ketiga pun dimulai dihidangkan. Menu tersebut dinamai paha ayam braces memory dan ditambah sama tortilla spesial ia bikin. Dimulaikan tortilla kritikus. Di sana tergambarkan restoran yang dulu pernah mereka ulas dan sekarang telah tutup. Arah samping billionaire tua kedapati gambar dirinya selingkuh sama perempuan muda. Bagi si seleb aktor, ia dapat gambar salah satu filmnya yang dapat ulasan jelek. Dari samping itu, tiga pebisnis muda kedapati cetakan dokumen, catatan pajak palsu. Kemudian mereka memanggil Elsa dan bertanya, dapat dari mana? Elsa cuma jawab, maaf, chef tidak memberitahu resepnya. Orang ini lalu mengancam akan menutup resto ini esok pagi. Oh, oke, ya udah. Untuk Tyler, ia ketahuan melanggar peraturan. Tergambarkan pada tortilla ia memotong menu-menu lalu. Setelah terjadi kesalahan, Margot berunsur mengganti tortilla tersebut. Namun, Tyler menghentikan karena itu akan memalukan dirinya. You have to try this. Margot yang baper cabut, tapi ia terhenti sama Elsa.
Mau kemana? Kamar mandi? Sebelah sini. Oh oke. Setelah sebat, Margot lihat orang membawa sesuatu barang. Lalu dari arah pintu, Julian datang. Kenapa lu nggak makan hidangan gue? Di sana Julian penasaran sama Margot. Soalnya baru ini dirinya kedapatan tamu biasa-biasa aja. Siapa nama lu? Gue Margot. Siapa sebenarnya lu? Margot. Nama gue Margot. Lanjut cerita, para pegawai resto menggelar pertunjukan sepertinya. Julian juga berpidato lagi. Namun di sini ia memperkenalkan koki tercinta bernama Jamie. Julian juga memberitahukan bakat kokinya tersebut dari sekolah, bakat, pendidikan, dan lain-lain. Tetapi kokinya ini serasa sudah mulai lelah. Sebelumnya, Jamie begitu semangat meraih posisi Julian sebagai juru masak. Sama halnya Julian waktu dirinya terobsesi pada hal memasak selayaknya Jamie itu dulu. Julian menenangkan mereka kalau ini sebagai pertunjukan eksklusif yang mereka bayar pada restoran. Hidangan keempat pun disajikan bernama The Mess, spesial rib Jimmy. Keadaan sekarang telah chaos. Billionaire tua sama istrinya berniat buat pergi, tetapi Elsa menghentikan. Mau kemana? Gue mau pergi. Gimana teman-teman? Sudah bisa merasakan ketegangan atau masih belum? Santai. Mulai dari sekarang dan ke depan nanti juga akan merasakan. Lanjut, Elsa hampiri Margot untuk kasih tahu kalau Julian pengen bicara kepadanya. Poin obrolan di sini adalah nasib Margot itu sendiri. Julian belak-belakan bilang kalau Margot seharusnya nggak ada di sini. Singkatnya, Julian ngasih pilihan ke Margot. Lu mau di pihak mana? Maksudnya, gue kasih timer buat lu mikir deh. Lagian kita semua bakal mati kok. Satu sisi sang aktor sama pembisnis sedang bikin rencana buat kabur. Tapi nih orang gak runding dulu. Kali ini Julian nggak ngehadirin hidangan, melainkan menyajikan teh hangat. Plus, momen tanya jawab buat mereka. Pertanyaan mereka semua mewakili situasi di sana. Julian menjawab pertanyaan dengan sedikit satir sana, satir sini. Terlihat dari Julian ajukan pertanyaan pada bilioner yang sudah sering. Coba sebutin menu terakhir lo. Ikan kod, ikan kalibut. Selanjutnya Julian memperhatikan seseorang di luar sana. Ia adalah Dong Freak, pemilik saham tempat resto ini, dan juga atasan dari 3 pebisnis. Nasibnya pun tenggelam perlahan-lahan. Setelah menyaksikan momen tersebut, timer Margot berbunyi, bertanda ia sudah memilih. Dalam ruang kantor Julian, Margot berkata jika dirinya tak harus di sini. Julian berganti topik, kok lu bisa kenal sama Tyler? Margot menjelaskan ia bisa kenal sama Tyler yang membawanya kemari. Gue dibayar sama tuh orang, pokoknya selalu patuhin deh, apa katanya. Singkat cerita, para tamu dibawa keluar. Kemudian di sana Julian memperkenalkan koki perempuan yang akan membuat menu selanjutnya. Lepas itu para tamu pria diberikan kesempatan buat kabur dalam waktu 45 detik sebelum mereka tertangkap oleh para pegawai. Sedangkan tamu perempuan diberikan waktu santai-santai sembari menunggu kabar dari para pria. Ternyata sembari menunggu mereka dihidangkan menu ke-6 setelah menu ngeteh. Hidangan tersebut bernama Mans of Folly. Kritikus yang biasanya mencari kelemahan kini malah memuji hidangan tersebut berlebihan. Dari mereka mulai bertanya-tanya, bener nih kita semua akan mati? Sayang loh say, cantik-cantik gini. Enggak, ini kan udah kesepakatan sama yang lain. Lagian pemikiran kita semua sama kok. Singkat cerita, para cowok kini semuanya telah kembali duduk menunggu hidangan berikutnya. Tiba-tiba Julian datangi Tyler, di mana ia mengatakan ke fanboy itu di mana cewek sebelumnya. Lusa lalu Tyler pernah datang ke sini dengan pacarnya, namun beberapa waktu putus. Tyler yang pengen datang ke sini ngajak Margot buat memenuhi peraturan. Kemudian Julian berganti topik pembicaraan. Ia teringat kalau Tyler ini udah dikasih akses restoran ini. Lu bisa masak bukan? Lah itu mah mudah. Ia pun dikasih gelar juru masak sama baju pegawai yang ditulis name tag-nya sendiri oleh Julian. Nah, masak sekarang. Hah? Masak? Masak. Ayo sini. Ia pun berbisik pada Tyler, entah apa yang dibisikkan, tapi kita bisa lihat dari postur raut wajah dirinya. Singkat lagi, Margot disuruh ke belakang karena Julian pengen bicara kepadanya. Dalam obrolan itu, Margot disuruh untuk ngambil tong yang ada di kediaman protein. Singkatnya lagi, Margot udah ada di rumah protein itu, tetapi ia penasaran sama kediaman Julian. Dirinya pun OTW ke tempat itu. Tiba-tiba Elsa ada di sana. Melihat Margot akan memasuki tempat pribadi Julian, gas yakil nih cewek kepoan. Karena ini pertarungan cewek, maka dipercepat aja. Setelah Margot menang, dirinya ambil kunci ruangan pribadi Julian. Di sana terpampang begitu banyak foto-foto, catatan, prestasi dari Julian ini.
Namun dari sekian banyaknya foto, cuma satu foto Julian yang tersenyum saat ia masih memulai belajar masak. Tetapi sesaat Margot teralihkan dengan gelombang radio. Hello? Berganti ke tempat awal setelah Julian kasih ulang tahun. Margot datang bersama tongnya tersebut. Berhasil dalam perintah, Julian lalu mengutip perkataan Martin Luther King. We know through painful experience that freedom is never voluntarily given by the oppressor. It must be demanded by the oppressed. Panggilan dari Margot pula telah datang. Sontak para pegawai resto dan mereka semua terkejut. Termasuk pegawai resto membuat alibi seakan-akan semuanya baik-baik saja. Petugas datang sama nanyain apa yang telah terjadi di sana. Tiba-tiba petugas ini minta tanda tangan aktor dengan ngasih pujian kalau film Dr. Sunshine itu bagus banget. Lalu ia buka nih kertas. Hands on your head, everyone, now. Ya, semuanya saling menuduh kalau Julian adalah penjahat, pembunuh, dan sebagainya. Good job. Julian pun memutuskan kalau Margot telah mengkhianati kepercayaan. Ketika menu terakhir sedang dibuat, Margot melakukan ini. Woi, gue masih lapar nih. Apa? Lapar? Asal lo tahu, menu yang lalu nggak enak banget. Ah, masa sih? Karena lo bikin dengan obsesi, bukan sama cinta. Kemudian Julian tanya, apa yang ingin Margot pesan? Gue mau cheeseburger. Sungguh-sungguh cheeseburger, oke? Pesanan Margot langsung dibuat sama Julian sendiri. Wajah-wajah kebahagiaan mendatanginya. Hidangan lalu disajikan ke Margot. Gue mau minta dibungkus deh, buat bawa pulang. Nih, gue beli sama tips. Margot perlahan pergi dari ruangan itu. Sedangkan yang lain masih menunggu nasib buruk mereka datang sebagai pengingat plus hukuman dari apa yang kini dirasakan atas kehidupan mereka yang salah. The Menu bukanlah sebuah film masak-masak biasa aja, tapi jauh lebih dari itu.